Ya. Jadi keselamatan itu sebenarnya tidak hanya sekedar mengaku selama Ya, kita ini masih hidup ya. Ya. Harus ada pertobatan, hidup Ya. yang benar, dan ada pengabdian dan kesetiaan. Ya. Ya. Jadi tidak semudah percaya Yesus hidupnya kacau-kacau, tidak bisa itu Pak Pendeta ya. Ya, nggak bisa. Maka kalau kita ini percaya Yesus, kemudian kita ini tidak bertobat, maka percaya kita ini dipertanyakan. Apakah percaya sungguh-sungguh atau tidak, gitu ya. Karena orang yang percaya itu harus diikuti dengan pertobatan, gitu. Seperti Paulus gitu ya, setelah percaya meninggalkan semua, kemudian dia pelayanan. Petrus juga begitu kan. Entheos ini teologi Injili atau Reform atau Karismatik, Pak? Entheos itu adalah Injili Pentakosta, Pak. Wah, sama berarti. Yeah. Makanya sama kita. Saya dari MTH Injili, Pak. Oh. Saya sebetulnya ditawarin S3 tapi kena pandemi. Ya, jadi saya juga sebagai asesor juga. Ya, Michael yang nambahin dulu dong juga dong tentang keselamatan. Iya benar. Kalau saya setuju sama Pak Daniel sih, teologinya kita sama, dan memang orang kalau nggak bertobat terus ngomong percaya Yesus itu menurut saya bohong ya. Mungkin dulu dosen saya pernah bilang, Yesus yang mana yang kamu percaya? Karena di Alkitab juga ada ditulis kamu percaya kepada Injil yang mana ya kan? Kalau kita ngomong percaya Yesus tapi kita tetap hidup nggak bertobat, mulut kita tetap nggak bener, Yesus yang mana coba? Yesus nggak pernah ngajarin kita untuk jahat sama orang, ya kan? Yesus ngajari kita kasihilah musuhmu, ditampar pipi kanan. Nah, kita belum ditampar pipi kanan baru dijelekin aja kita udah marah-marah kayak gitu. Nah, sebenarnya ya Yesus yang mana gitu kan? Karena Yesus yang saya kenal penuh kasih. Nah, kalau kita percaya Yesus, diselamatkan sama Yesus tapi hidup kita nggak seperti dia ya. Itu namanya nggak percaya Yesus. Itu menurut saya. Iya kan, Pak Daud? Iya, Michael. Ya, kalau diperhatiin ya Michael ya, berarti untuk memperoleh keselamatan itu tidak mudah, Michael. Iya. Karena harus mempertahankan. Iya, benar. Nah, kecuali ada pengecualian di mana tidak ada kesempatan, seperti penjahat yang di sebelahnya Yesus. Itu anugerah ya, Pak. Itu anugerah. Nah, kalau selama kita hidup kan harus berjuang, bahkan berjuang sampai akhir, betul? Ya. Nah, dan Michael, mungkin ini jawaban yang selama ini orang baru mempertanyakan tentang Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namaku? Nah, tapi Yesus berkata, nyalah di hadapanku. Gimana menurut Pak Pendeta Daniel? Ya, tidak semua orang yang melakukan mujizat itu selamat ya. Iya. Karena begini, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Tetapi belum tentu orang yang dipakai itu adalah mendapatkan keselamatan. Yeah. Contoh di Perjanjian Lama, Raja Kores ya, itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi dipakai Tuhan untuk apa? Untuk memberi kesempatan kepada Serubabel untuk membangun bait Allah, gitu ya. Bahkan juga membantu materialnya kan gitu. Nah, jadi mujizat itu adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk supaya orang yang menerima mujizat itu menjadi percaya. Tetapi orang yang membuat mujizat itu belum tentu selamat. Apa artinya kita ini bisa menyembuhkan 1000 orang, gitu ya? Tetapi kita sendiri ini tidak diselamatkan. Maka Paulus mengatakan itu kan. Paulus mengatakan jangan aku sendiri ditolak oleh Tuhan, gitu ya. Siapa Paulus? Paulus itu luar biasa. Paulus itu adalah rasul yang paling banyak mendirikan jemaat, paling banyak menulis surat yang ada dalam Perjanjian Baru. Mungkin paling panjang dia berjalan memberitakan Injil. Tapi dia mengatakan apa? Jangan sampai aku ditolak oleh Tuhan. Aku sudah menyelamatkan banyak orang, mendirikan sidang, saya sudah bekerja lelah gitu ya. Jangan sampai aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Itu lebih penting. Ya, setuju. Itu Pak Daud Tony. Gitu ya. Gimana Michael? Ditambahkan Michael? Luar biasa. Nggak ada perlu ditambahin Pak. Setuju. Jadi mujizat itu
bukan nomor satu. Ya. Sebenarnya nomor satu adalah kita bertobat, mengaku, dan hidup dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan Michael, keselamatan untuk mempertahankan keselamatan dari awal dan akhir itu tidak mudah, Michael. Terus pikul salib. Iya, dan tidak mudah segampang itu ngaku tapi hidupnya kacau-kacau. Jadi harus ada kekudusan juga, Pak Pendeta ya. Ya. Itu keselamatan sekarang ini adalah berupa kekudusan ya. Ya. Jadi kalau bahasa Yunani adalah hagiasmos gitu ya. Ya. Sanctification ya Pak. Ya, sanctification. Ya. Progresif ya Pak tapi ya. Ya. Jadi harus itu kan bertahap juga. Ya, pengudusan dalam Alkitab tidak hanya progresif ya, tapi secara total karena kita di dalam Kristus ya, en Christo gitu ya, maka kita ini dikuduskan gitu ya. Walaupun kita ini ya memang ada progres tapi karena secara total dan karena posisi kita. Ya, karena di dalam teologi Paulus itu kan di dalam Kristus ya. Dalam Kristus ada kekudusan, dalam Kristus ada pembenaran, dalam Kristus ada kesembuhan, dalam Kristus ada ya macam-macam itu ya. Maka tidak hanya progres, tapi juga progres juga, gitu ya. Ya. Secara posisi kita udah disucikan, tetapi untuk kita bisa mencapai kesempurnaan itu ada progresnya, Pak ya. Jadi kalau mungkin masih jatuh dalam dosa, ya itu wajar, tapi kita ada keinginan untuk bertobat ya, Pak. Ya. Jadi kalau progres itu kan kita ini kan istilahnya naik ya, progresif kan naik ya, makin hari makin kudus. Ya, tapi karena dunia ini kan dunia yang menggiurkan kan ya sering kita ini jatuh, bangun lagi, jatuh kan itu. Nah itu yang disebut krisis rohani. ya progres bisa, tapi position juga bisa. Positional dulu ya Pak ya, kita disucikan karena kita udah diadopsi, itu kan ya salah satu dari 12 konsep keselamatan kita. Ya. Dan Michael perlu tahu, selama saya penginjilan sama Pak Daniel Sutoyo, semua teologi doktrin yang hebat-hebat itu tidak bisa digunakan ya Pak Pendeta. Justru hidup kita sehari-hari menceritakan tentang Yesus Kristus. Yes. Jadi sebenarnya itu doktrin itu tidak usah didebatkan di medsos, tetapi itu di sekolah, di gereja, atau di seminar. Yes. Untuk pendalaman Alkitab, betul enggak? Betul. Nah, jadi kalau saya selama penginjilan sama Pendeta Daniel Sutoyo, kalau kita berdebat pakai doktrin, wah, terutama di desa tempat kita melayani Pak Daniel ya, wah, belum tentu bisa pulang. Jadi kita harus menceritakan hidup kita ini bertobat menjadi kesaksian suratan Kristus gitu. Nah, Pak Pendeta Daniel Sutoyo ini, Michael ya, kalau kita ini di desa pelayanan ya, semua duduk ada di lantai Pak Pendeta ya. Semua duduk di lantai. Dan Pak Daniel Sutoyo ini jelaskan, bayangin Pak Daniel ini dokter ya, tetapi yang ikut dalam pelayanan di desa itu Michael ya, itu aja SMA belum tentu lulus Pak Daniel ya. Dan itu saya sama Pak Daniel Sutoyo ini udah berapa tahun pelayanan situ Michael. Nah, dan kalau saya kan bagiannya adalah untuk memberi tempat, mengatur dan mengkoordinir ya Pak Pendeta ya. Gimana ya? Saya cinta jiwa-jiwa ya, karena hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia gitu ya. Jadi kami hanya mengasihi jiwa-jiwa karena mereka tidak tahu jalan, dengan berbagai cara bagaimana kami harus menyampaikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia gitu ya. Itu semangat kami gitu. Dan kami juga terima kasih kepada Pak Dautoni yang sudah mendukung pelayanan ini gitu ya. Karena kalau nggak ada pandemi mungkin banyak pelayanan yang dibuka gitu ya. Di Wonogiri itu ada dua tempat ya, ada di Sudimoro dan ada di Praci ya. Kemudian ada di Meolali gitu ya. Dan juga mau mengembangkan ke
ke Jawa Timur gitu ya. Tapi karena pandemi ini ya kami ya berhenti gitu ya. Tapi kami tetap berdoa, kami tetap mengubarkan jiwa penginjilan gitu ya. Dan Michael, di mana tempat penginjilan tempat kita ini tidak ada gereja satupun nih Pak Pendeta. Ya. Jadi kalau jadi belum yang tidak ada gerejanya Pak Pendeta ya. Wow. Nah semua kan untuk melayani Tuhan Michael.